Tayyib, kita Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. Malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal soleh, bertobat kepadanya. Ini adalah keutamaan yang besar, yang dimana sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Karena sebagian saudara kita ada yang belum sampai hari ini sudah meninggal. Ada yang futur, ada yang berbalik jadi kafir, futur, ada yang berbuat maksiat sampai detik ini. Namun alhamdulillah kita diberi keutamaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah karena kebaikan, kemuliaan dan penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Patut kita syukuri. Karena kalau kita ingat-ingat nikmat yang besar ini, Allah akan menambahnya. Termasuk tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala akan nikmat ini, yaitu diberi apa? Kekuatan kita untuk bisa istiqomah. La in syakartum la azidannakum wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian itu bersyukur atas nikmatku, atas nikmat kami, maka kami akan tambahkan nikmat itu. Akan tambahkan. Termasuk bentuk tambahan nikmat Allah yaitu istiqomah, terus menerus dalam mengamalkan nikmat tersebut. Baik ya ikhwan. Kemudian perkara yang berikutnya yang perlu saya ingatkan setelah mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar memperbaiki hubungan rumah tangga kita. Karena kebanyakan problem yang kita atau kendala yang kita hadapi di lapangan, kenapa orang itu malas beribadah, datang kajian, itu disebabkan karena keributan di tengah rumah tangganya. Sering cekcok, itu juga menyebabkan apa itu? Tidak semangat belajar. Maka saya nasihatkan untuk diri saya, perbaiki hubungan dengan pasangan kita, istri kita. Perbaiki lagi. Harmoniskan lagi. Supaya kalau dalam rumah tangga harmonis, sama-sama senang, bahagia, ya kan? Akan semangat beramal, semangat senang, ya kan? Datang ke majelis senang, beribadah senang. Nah itu. Baik. Jadi malam ini ya ikhwah, kita lanjutkan kajian kita, masih Kitabus Shalah. Yang kita akan baca halaman ke-40 dari kitab Akhsarul Mukhtasarat, yaitu faslun syurutus sihhatis shalah. Kata Muhammad bin Balban rahimahullahu taala, faslun syurutus sihhatis shalah. Fasal pembahasan tentang syarat sah salat. Syarat sah salat. Baik. Kata beliau, syurutus sihhatis shalah sittatun. Syarat sahnya salat itu ada 6.
syarat sah sholat ada 6. Yang dimaksud syarat sah di sini adalah ketika kita tidak amalkan salah satunya, maka apalagi semuanya, maka sholat kita tidak sah. Kalau tidak sah ya berarti harus dilaksanakan lagi. Kata beliau sittatun, ada 6. Yang pertama taharatul hadath, suci dari hadath. Yang kedua dukhulul waqt, masuk waktu. Yang ketiga satrul aurah, menutup aurat. Yang keempat ijtinabun najasah, suci dari najis atau menjauhkan diri dari najis. Kemudian yang kelima istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Yang keenam niat. Nah, itu syarat sah salat ada 6. Yang pertama suci dari hadas, yang kedua masuk waktu salat, yang ketiga menutup aurat, yang keempat suci dari najis, kemudian menghadap kiblat, kemudian niat. Yang beliau sebutkan ini menurut versi beliau. Wa illa sebenarnya di mazhab Hambali syarat sah salat itu ada berapa kemarin? 9. Ini 6 yang beliau katakan, yang beliau sebutkan di sini 6. Berarti yang terlepas apa? 3. Yang pertama muslim, kedua berakal, ketiga balik. Betul. Mumayyiz bukan balik. Yang ketiga muslim, pertama muslim, yang kedua berakal, yang ketiga mumayyiz. Mumayyiz. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa tidak disebutkan oleh Syekh di sini dalam kitab beliau? Padahal itu masuk dalam syarat sah salat. Bisa jadi penyebabnya karena beliau menyebutkan 6 di sini fokus memang berkaitan dengan salat itu sendiri. Adapun yang 3 itu berlaku pada seluruh ibadah, yaitu muslim, berakal, mumayyiz. Ini berlaku pada seluruh ibadah, bukan cuma sholat saja. Makanya beliau tidak sebutkan. Jadi masuk syarat umum itu. Yang 6 ini syarat khusus berlaku pada sholat saja. Mungkin ini alasan beliau kenapa beliau menyebutkan syarat sah sholat ada 6. Sementara ulama yang lain, maksudnya di mazhab Hambali juga, kita dapatkan di kitab-kitab lain menyebutkan 9. Syarat yang pertama kata beliau taharatul hadathi wa taqaddamat. Syarat yang pertama suci dari hadas wa taqaddamat, dan ini sudah berlalu pembahasannya. Di mana itu pembahasannya? Di kitab Thaharah. Kitab Thaharah. Berapa kali pertemuan itu kita bahas panjang lebar. Itu maksudnya, itu kata beliau wa taqaddamat, sudah berlalu penjelasannya. Suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang kedua wa dukhulul waqti, masuk waktu. Masuk waktu, kalau belum masuk waktu tidak sah. Sholat zuhur baru jam 11 misalnya, 11 pagi. Sholat maghrib baru jam 5. Subuh baru jam 3. Untuk di sini, daerah sini, itu tidak sah karena belum masuk waktu. Jadi dipersyaratkan agar sah dia harus masuk waktu dulu. Kemudian beliau merinci hukum yang terkait dengan waktu-waktu sholat. Jadi syarat yang kedua ini dukhul waktu, masuk waktu sholat. Lalu beliau merinci waktu-waktu sholat itu apa saja. Kata beliau mawaqitus sholat, waktu-waktu sholat.
Fa waqtu dhuhri minaz zawali hatta yatasawa muntasibun wa fai'uhu siwa dhilli zawali. Yang pertama waktu zuhur minaz zawali, dari tergelincirnya matahari. Itu ada waktu matahari itu pas di atas kepala kita. Dan benda tidak memiliki bayangan di situ, lurus. Ketika dia sudah bergeser, matahari bergeser, ya, zawali itu tergelincir ke arah barat. Nah, muncul bayangan, ya kan, kecil muncul bayangan, menjulur bayangannya ke arah mana? Barat. Timur. Kan dia mau tergelincir ke barat, bayangannya ke timur. Begitu menjulur ada sedikit, sudah itu masuk waktu zuhur. Itu zawal namanya, sudah tergelincir. Paham di sini? Jadi yang dilihat bukan hanya mataharinya, yang dilihat apa? Bayangan sesuatu. Hatta yatasawa muntasibun wa fai'uhu, sampai benda tersebut muntasibun wa fai'uhu, sampai bayangan benda tersebut muntasibun, hatta yatasawa muntasibun, sampai bayangan tersebut muntasib, maksudnya sudah sesuai dengan panjangnya bayangan tadi, benda tadi. Muntasibun itu maksudnya lurus, tegak lurus benda tersebut. Nah, begitu matahari sudah bergeser ke arah barat, itu kalau pas di atas, ya kan, lurus, itu tidak ada bayangan sama sekali. Berarti itu belum masuk waktu zuhur itu. Begitu bergeser ke arah barat, menjulur, ada bayangan tuh. Nah, begitu muncul bayangan itu, zawal namanya itu. Nah, ini berlanjut terus, ini bergeser terus ke arah barat, bayangannya juga bergeser. Kapan sampai bayangan tadi itu bukan sejajar, sama dengan benda tersebut panjangnya. Misalnya ini 1 meter, bayangannya 1 meter. Itu waktu zuhur sampai 1 meter. Paham ini? Jadi kalau belum sampai 1 meter, benda itu 1 meter, bayangannya belum sampai, berarti masih masuk waktu zuhur, belum selesai. Tapi di sini mengatakan wa fai'uhu siwa dhilli zawal. Wa fai'uhu siwa dhilli zawal, dan fai'nya. Fai' ini istilah untuk ketika matahari itu tidak berada tepat di atas. Dan di Indonesia seperti itu keadaannya. Hampir terus menerus seperti itu. Itu matahari tidak tepat di atas. Selalu bergeser di sini kan, atau di sini matahari. Jadi sulit untuk kita untuk kita melihat cahaya itu bisa hilang kalau dia pas di atas. Tetap ada menjulur. Nah, cahaya yang menjulur sedikit ini itu namanya fai'. Walaupun di atas pas nih. Jadi walaupun tepat di atas itu matahari, tetap ada cahaya sedikit itu. Cahaya bayangan. Nah, bayangan yang masih menjulur ini belum masuk waktu zuhur itu. Paham ini? Nah, nanti dia bergeser lagi sedikit, ada lebihnya lagi dari situ, maka itu yang terhitung zuhur. Fai' itu yaitu bayangan sesuatu pada saat matahari itu tidak tepat di atas kita. Itu fai' namanya. Bayangan sesuatu yang muncul menjulur ke arah timur,
saat matahari tidak tepat di atas benda itu, tidak sejajar. Kalau dia sejajar, kalau dia sejajar, matahari sejajar tepat di atas kita, jelas benda itu tidak ada cahaya dia. Kalau pas di atas itu, tidak ada bayangan sama sekali yang menjulur. Ini enak, penentuannya enak, tinggal geser, muncul bayangan, sudah masuk zuhur. Yang bingungnya itu kalau tidak tepat di atas matahari, tidak pas, mungkin geser ke sini itu tetap masih ada bayangannya menjulur, tidak bisa hilang. Nah, bayangan yang menjulur ini tidak terhitung, itu namanya fai. Kapan terhitung masuk waktu zuhur? Ketika lewat dari fai itu. Wa fai'uhu siwa dhilliz zawal. Jadi ditambah fai'nya, kemudian dikecualikan dhilliz zawal. Bayangan yang yang waktu matahari itu sudah tergelincir ke arah barat. Sudah tergelincir, ada bayangan toh. Waktu masih di atas itu tetap ada menjulur bayangan. Begitu dia bergeser lewat dari fai itu, bayangan itu sudah masuk. Paham di sini Pak Mirsan? Nah, itu minaz zawali hatta yatasawa muntasibun wa fai'uhu siwa dhilliz zawal. Dimulai dari tergelincirnya ke arah barat hatta yatasawa muntasibun, sampai bayangan benda tersebut yatasawa, sama dengan muntasibun, tegaknya dia, sama dengan tegaknya dia, panjangnya. Kalau 1 meter benda itu berarti bayangannya 1 meter. Kalau sudah 1 meter bayangan benda itu sama dengan 1 meter benda itu, 1 meter bayangannya, berarti sudah selesai waktu zuhur. Berarti saat itu masuk waktu asar lagi. Tapi ingat, wa fai'uhu, kalau ada fai'nya berarti ditambah dengan fai'. Paham ini? Jadi kalau bayangan yang menjulur itu ketika matahari tidak tepat di atas, itu misalnya 2 cm, 3 cm, berarti 1 meter tambah 1 cm. Di situ masuk waktu sudah keluar masuk masuk waktu zuhur. Kalau kita katakan keluar waktu zuhur, keluar sudah selesai waktu zuhur, berarti 1 meter tambah 1 cm. Paham di sini? Kalau masuk waktu zuhur berarti lebihkan 1 cm itu. Paham di sini? Ini yang penting kita paham teori. Nanti prakteknya insya Allah di lapangan bagaimana menghitung bayangan itu nanti insya Allah. Yang penting teori paham dulu. Taib. Wa yalihil mukhtaru lil asri hatta yasira dhillu kulli syai'in mithlaihi siwa dhilliz zawali. Wa yalihi, kemudian yang berikutnya, waktu berikutnya setelah bayangan tadi sudah sama dengan benda itu panjangnya, wa yalihi, waktu setelah itu al-mukhtar alil asr, itu waktu mukhtar untuk asar. Artinya sudah masuk waktu asar. Tapi waktu asar yang mukhtar, kemarin sudah kita jelaskan bahwasanya waktu asar itu ada 2, ada waktu mukhtar dan ada waktu darurah. Waktu mukhtar, waktu yang dibolehkan orang untuk sholat di waktu itu, artinya waktu pembolehan, mau di awal, di tengah waktu atau akhir-akhir waktu mukhtar masih boleh. Ini bagi orang yang misalnya dia punya uzur untuk mengulur waktu sholat, seperti perempuan, kan tidak wajib sholat berjamaah perempuan. Kalau dia mau ulur-ulur, misalnya dia mau sholat jam 2 misalnya, boleh, atau setengah 3 begitu, yang penting belum lewat waktu asar, boleh. Itu namanya waktu mukhtar. Taib. Kalau di zuhur tidak ada waktu mukhtar, yang ada waktu mukhtar adalah asar. Misalnya dia begitu masuk waktu asar, misalnya jam berapa misalnya? Jam berapa? 3.30 ya? 3.30. Itu waktu mukhtarnya terus sampai jam 5 lewat sedikit itu. Jadi dia bisa ulur-ulur masuk waktu terbentang dari 3:30 itu sampai
jam 5 lewat sedikit. Itu waktu mukhtar. Artinya di bentangan waktu itu dia bisa ulur. Kalau misalnya ada uzur gitu. Atau tidak ada uzur juga sudah dapat dosa. Nah, kapan dia dapat dosa? Kalau dia sudah masuk waktu darurah, sementara tidak ada uzur, haram, tidak bisa. Sholat asar sudah 5:30 misalnya, haram. Oh, tapi kan waktu belum keluar. Iya, waktu mukhtar, waktu apa? Darurah belum keluar, tapi waktu mukhtar sudah keluar. Mukhtar artinya waktu yang orang itu dibolehkan untuk dia pilih di waktu itu. Untuk sholat. Tidak dapat dosa. Tapi kalau darurah sudah haram, itu tidak bisa. Itu untuk orang yang punya zuhur, yang punya udzur. Taib. Wa yalihil mukhtaru lil asr. Setelah bayangan itu terbentang sama dengan benda itu, masuk waktu mukhtar lil asr, untuk waktu asar. Hatta yasira dhillu kulli syai'in, sampai yasira berubah dhillu kulli syai'in, bayangan sesuatu, mithlaihi, 2 kali lipat dari dia. Ini waktu asar. Sampai bayangan sesuatu 2 kali lipat dari dia. Kalau benda itu 1 meter, waktu mukhtar 2 meter bayangan. Kalau bayangan benda itu sudah 2 meter, benda 1 meter 2 kali lipat, 2 meter berarti sudah. Ini namanya waktu mukhtar untuk asar itu. Paham ini? Nah, lewat dari itu waktu darurah sampai tenggelam matahari. Hatta yasira dhillu kulli syai'in mithlahi siwa dhilliz zawal. Lagi-lagi dikecualikan kecuali dhilliz zawal, bayangan zawal. Bayangan zawal yang dimaksud oleh beliau tadi itu ketika matahari itu tidak tepat di atas kita, itu tetap ada bayangan, tetap menjulur, ya kan? Jadi dikecualikan kenapa tadi? Kalau bayangannya misalnya waktu tidak tepat di atas, tetap ada menjulur misalnya 1 cm 2 cm, berarti kalau bayangan itu kalau benda itu 1 meter, bayangannya 2 meter 2 cm, tambah itu. Karena patokannya di awal tadi ada bayangan yang menjulur, kita tambah dengan itu nanti. Itu yang dimaksud oleh beliau siwa dhilliz zawal. Baik, wa daruratu ilal gurubi. Waktu darurah adalah ilal gurub, setelah bayangan benda itu 2 kali lipat sudah masuk, itu sudah waktu ikhtiar. Setelah itu masuk waktu darurah sampai tenggelam matahari. Ini banyak tidak dipahami oleh kita, khususnya kaum perempuan. Enak saja mengulur waktu sholat. Sholat asarnya nanti sudah 5:30, ini udah haram itu. Memang masuk waktu asar, cuma itu waktu darurah. Paham di sini? Haram, sudah dapat dosa. Harusnya dipercepat. Kalau bisa jangan ditunda sampai waktu darurah. Waktu mukhtar saja. Paham di sini, ikhwan? Nanti antum ukur sendiri nanti bayangan. Kalau benda itu 2 kali lipat, berarti itu sudah lewat waktu mukhtar untuk asar. Begitu. Nanti antum ukur sendiri, ya. Asar 1 meter, 2 meter lebih bayangan, sudah berarti waktu mukhtar ini. Apalagi 2,5 meter, haram masa bayangan. Paham di sini? Nah, sewaktu darurah. Tayyib. Wa yalihi al-maghrib hatta yaghib asy-syafaqul ahmar. Wa yalihi, kemudian yang berikutnya al-maghrib, yaitu masuk waktu maghrib setelah tenggelam matahari. Setelah terbenam matahari, maksudnya terbenam matahari ini bulatannya sudah hilang. Kalau tenggelam masih
kelihatannya apa bulatan sebagian kecil belum masuk waktu maghrib. Nanti sudah tenggelam semua bulatan matahari. Tenggelam semuanya, sudah hilang di ufuk, di horizon. Paham horizon? Paham yang di horizon? Kalau antum di pantai itu batasan, itu horizon namanya. Kalau sudah tenggelam di horizon matahari semuanya, bulatannya itu sudah masuk waktu maghrib. Kapan itu? Hatta yaghiba syafaqul ahmar, sampai hilang cahaya mega. Syafaqul ahmar, cahaya mega. Syafaqul ahmar itu cahaya mega yang merah. Itu kan begitu tenggelam matahari memerah kan, di ufuk barat itu merah. Itu namanya cahaya mega itu. Itu akan berkurang terus, berkurang sampai walaupun sudah malam, masih ada itu berkurang. Kalau sudah hilang berarti masuk waktu Isya. Kalau sudah hilang masuk waktu. Hatta yaghiba syafaqul ahmar, sampai hilang cahaya mega yang terbentang di ufuk barat itu setelah tenggelamnya matahari. Wa yalihi al-mukhtaru lil isya'i ila thuluthul lailil awwali. Kemudian berlanjut berikutnya setelah hilang cahaya mega itu, wa yalihi al-mukhtar lil isya, masuk waktu mukhtar untuk isya. Ingat yang ada mukhtarnya ini cuma asar dengan isya. Kemudian masuk waktu mukhtar untuk isya setelah hilang cahaya mega itu. Kapan ini waktu mukhtarnya? Ila thuluthil lailil awal, sampai sepertiga malam yang pertama. Itu waktu mukhtar. Sepertiga malam yang pertama. Jadi malam antum bagi 3. Tergantung, ada ulama yang membagi malam itu sampai terbit matahari. Sebelum terbit matahari. Ada yang membagi sampai fajar. Kalau kita hitung perhitungan dari fajar misalnya, fajar terbit jam berapa? Setengah 6 fajar. Fajar bukan matahari. Jam 5 lewat. Sekarang 4 lewat. 4 lewat 45 biasanya. Masuk waktu subuh maksudnya. 4.25. Berarti 4.25. Jadi 4 jam sampai jam 4.25 itu dari situ malam. Antum hitung dari jam 6. 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 4 lebih kan? Berarti berapa jam itu? 11 ya? 11 bahagi 3. 11 bahagi 3. 3 jam lebih. 3 jam lebih. Iya, taruhlah 4 jam kan? Berarti jam 6 waktu Isya itu masuk jam berapa waktu Isya kita ini? 7.10 ya. 7, 8, 9, 10. Jam 10 itu waktu mukhtar. Sampai jam 10. Lewat dari jam 10 sudah waktu darurah sampai subuh. Itu waktu darurah, haram hukumnya bagi orang yang tidak ada uzur. Pahamin? Hati-hati antum kalau mau mengakhirkan waktu Isya, jangan sampai lewat waktu mukhtar. Kalau dalam kondisi antum ada uzur untuk untuk tidak sholat berjamaah. Ini berlaku bagi orang yang tidak wajib sholat berjamaah. Ya. Dia sakit misalnya, hati-hati antum ulur sampai jam 10 lewat. Sementara tidak ada uzur misalnya, boleh antum kerjakan di waktu mukhtar. Kecuali uzur tertidur, bangun nanti jam 1 malam, ya sudah uzur. Tidur jam berapa? Jam 6, bangun jam 1 malam. Banyak yang antum itu. Yang antum kodok. Taib, paham di sini ikhwan?
Waktu mukhtar. Waktu darurah dari pertengahan dari sepertiga malam yang pertama sampai terbit fajar. Waktu darurah. Berarti waktu mukhtar ini sebentar ya, tidak lama, cuma sekitar 4 jam itu. Sampai jam 10 lewat itu. Hati-hati. Paham di sini? Nah, jadi kalau mau kita terapkan waktu afdol untuk sholat isya adalah di akhir malam. Maksud di akhir malam bukan waktu jam 1, jam 2, bukan. Haram itu. Yaitu sebelum waktu akhir mukhtar. Itu maksudnya. Jam-jam 9, setengah 10. Itu waktu afdol untuk sholat isya. Paham di sini, ikhwan? Nah. Kemudian waktu daruratu ila tulu'i fajrin tsanin. Kemudian waktu darurah terbentang dari sepertiga malam yang pertama, selesai sepertiga malam yang pertama sampai terbit fajar. Fasanin, fajar yang kedua. Karena fajar ada dua, ada fajar pertama, ada fajar kedua. Fajar pertama namanya fajar kadzib. Fajar yang kedua shadiq. Fajar kadzib itu bohong-bohongan. Kalau orang tidak bisa membedakan, dia kira sudah masuk fajar. Itu cahayanya itu menyembur ke atas, panjang. Biasa durasinya itu setelah 15 menit setelah itu atau 10 menit setelah itu baru terbit fajar yang asli. Fajar kadzib itu kadzib dusta. Jadi dia menyembur ke atas begitu. Kayak ekor serigala ke atas. 10 menit setelah itu hilang itu cahaya itu. Hilang. Makanya disebut kadzib, belum asli. Kalau fajar yang shadiq yang asli, dia bukan memanjal ke atas, membentang. Cahaya di ufuk, di horizon itu sudah mulai terang gitu. Terbentang memanjang. Itu sudah fajar shadiq. Tayyib. Wa yalihil fajru ila syuruqi. Kemudian setelah terbit fajar wa yalihi, kemudian setelahnya itu terbit fajar yang kedua ila syuruqi, sampai terbit matahari. Jadi waktu subuh ini tidak ada darurah, mukhtar. Mukhtar semua dia. Sampai kapan? Sampai terbit matahari. Sudah terbit matahari, sudah selesai waktu subuh. Paham di sini, ikhwan? Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, wa tudraku maktubatun bi ihramin fi waqtiha lakin yahrumu ta'khiruha ila waqtin la yas'uha. Wa tudraku maktubatun bi ihramin fi waqtiha. Didapatkan maktubatun, salat wajib. Didapatkan salat wajib bi ihramin fi waqtiha, dengan takbiratul ihram pada waktunya. Pada waktunya. Didapatkan solat wajib itu dengan takbiratul ihram pada waktunya. Maksudnya ketika antum misalnya dalam kondisi yang sudah waktu itu sudah hampir keluar. Paham ini? Tertidur, bangun sudah hampir mau tenggelam matahari. Semua jam 6. Kapan antum terhitung masih sholat asar? Nah, paham ini? Kapan terhitung? Apakah terhitung antum dikatakan sholat asar? Maksudnya sholat asar pada waktunya, pada waktunya. Terhitung sholat asar ada namanya pada waktunya. Apakah pelaksanaan antum sampai sempurna sholat asar 4 rakaat masih pada waktunya, belum tenggelam matahari? Atau hanya sekedar keadaan antum angkat takbir langsung tenggelam matahari, masih terhitung sholat asar pada waktunya? Paham di sini? Kan sudah hampir lewat itu antum sholat, kadang sudah 1 rakaat, sudah keluar waktu kan? Apakah itu masih terhitung sholat pada waktunya? Sementara di bagian gerakan sudah lewat waktu.
Paham sini? Ya kadar, kata beliau, kadar dihitung masih sholat pada waktunya, takbir. Allahu Akbar, langsung azan maghrib. Berarti masih dapat riki sholat asar pada waktunya. Begitu. Paham di sini? Ustaz, apa pembedaan sholat asar pada waktu di luar waktu? Apa itu ada keutamaan? Orang yang sholat pada waktunya keutamaannya lebih banyak, pahalanya lebih besar daripada qadha di luar waktu. Baik. Paham di sini? Nah, wa tudraku maktubatun bi ihramin fi waqtiha, didapatkan sholat wajib itu terhitung sholat wajib pada waktunya. Dia terhitung mendapat sholat wajib pada waktunya, masih ada waktu. Bi ihramin fi waqtiha, dengan takbiratul ihram masih pada waktunya. Biar nanti setelah itu keluar waktu tidak ada masalah. Dia tetap terhitung sholat pada waktunya masih. Paham di sini, ikhwan? Lakin akan tetapi yahrumu ta'khiruha, haram mengakhirkan waktunya tadi itu. Ila waktin la yasa'uha, sampai dapat waktu yang tidak cukup lagi untuk pelaksanaan secara lengkap. Pahamin, haram untuk diakhirkan kalau tanpa uzur. Memang antum dibolehkan mengakhirkan waktu sholat selama masih waktu ikhtiar atau belum keluar waktu. Misalnya waktu zuhur, antum boleh sholat jam 2, 2:30 sampai sebelum masuk waktu asar boleh. Itu waktu ikhtiar. Paham di sini? Tapi lebih afdol sholat pada awal waktu. Paham di sini? Ini ingat, ini dalam kondisi yang antum itu ada uzur tidak sholat berjamaah, misalnya lagi sakit sholat di rumah, ingin mau mengulur-ngulur waktu, boleh-boleh saja. Atau perempuan misalnya mau mengulur waktu, boleh-boleh saja. Cuma dia tidak dapat keutamaan sholat di awal waktu, gitulah. Nah, penguluran ini sampai kapan batasannya jadi haram? Pembolehannya sampai kapan? Pembolehannya sampai kadar waktu yang tersisa itu antum cukup untuk pelaksanaan waktu, cukup untuk pelaksanaan pelaksanaan secara lengkap 4 rakaat. Kalau zuhur secara 4 rakaat pelaksanaannya itu belum keluar waktu. Misalnya antum perkirakan sholat zuhur misalnya 10 menit. Berarti sebelum keluar waktu zuhur di 10 menit terakhir itu masih boleh antum sholat. Paham ini? Tapi kalau antum pas sudah 5 menit misalnya, berarti sudah tidak cukup itu untuk pelaksanaannya kan? Berarti digerakkan setelahnya mungkin 1 rakaat sudah di luar waktu itu. Paham di sini? Digerakkan 1 rakaat, 2 rakaat, 3 rakaat masih waktu zuhur. Tapi begitu rakaat yang keempat bisa keluar waktu zuhur, masuk waktu asar lagi. Nah, kata beliau, lakin yahrumu ta'khiruha ila waqtin la yasa'uha, tapi diharamkan mengakhirkan waktu tadi itu yang dibolehkan kapan? Ila waqtin la yasa'uha, sampai waktu yang haramnya itu, sampai waktu yang dia tidak cukup lagi untuk pelaksanaan secara sempurna tadi, tata cara bersolat tadi. Paham di sini? Kalau sudah tidak cukup untuk pelaksanaan itu haram hukumnya. Kalau masih cukup masih boleh. Paham di sini? Semoga paham. Wala yusalli hatta yatayaqqanahu aw yagliba ala dhannihi dukhuluhu in ajaza 'anil yaqini wa yu'idu in akhta'a. Kata beliau rahimahullahu taala, wala yusalli hatta yatayaqqanahu, dan tidak boleh dia melaksanakan salat hatta yatayaqqanahu, sampai yakin dia kalau sudah masuk waktu. Paham ini? Sampai di situ belum. Au yagliba ala dhannihi, atau prasangka kuat kalau waktu itu sudah masuk. Dukhuluhu, masuknya waktu.
Kapan ini in ajaza anil yakini, kalau dia tidak mampu untuk yakin, menggapai yakin, mencapai yakin. Paham di sini ikhwan? Nah, jadi pelaksanaan sholat boleh dilakukan kapan? Nah, ketika dia yakin kalau sudah masuk waktu yang pertama. Tapi tidak bisa yakin Ustaz, karena memang susah ini mau lihat matahari ini, apalagi di Gorontalo ini setengah mati Ustaz mau lihat matahari setenggelam atau tidak. Berarti masuk tingkatan yang berikutnya, yaitu ghalabatul dzan, yaitu prasangka kuat. Kalau dibilang yakin berarti dia lihat matahari itu jatuh, itu yakin namanya kan? Kalau tidak yakin, dia tidak lihat matahari, cuma dapat misalnya melalui perhitungan, seperti apa? Waktu-waktu yang dibagi-bagi oleh dari Kementerian Agama, itu sudah cukup. Karena itu sudah melalui penelitian mereka. Kalau itu pakai waktu itu, kita itu berdasarkan ghalabatul dzan namanya, prasangka kuat. Karena sudah diteliti sama mereka. Walaupun karena kita untuk yakin itu susah kan di Indonesia kan? Apalagi daerah yang matahari itu terhalangi untuk bisa terlihat, terhalangi. Fajar juga susah. Akhirnya kita pakai apa? Cara yang kedua, yaitu dengan prasangka, tapi prasangka kuat dengan jam, lewat jam tadi. Paham di sini? Nah, jadi penentuan waktu sholat lewat jam boleh. Kapan? Ketika yakin tidak bisa ditempuh. Paham di sini? Ketika yakin tidak bisa ditempuh, maka dengan cara apa tadi? Jam, lewat jam. Alhamdulillah kita sudah dimudahkan lewat jam-jam itu. Boleh lewat jam. Itu namanya ghalabatul dzan. Jadi tidak boleh, dia harus yakin kalau mampu untuk menempuh dengan cara yakin. Kalau tidak bisa, ghalabatul dzan. Ada yang di bawah dari ghalabatul dzan namanya syak, ragu. Ragu itu apa? Memang sama sekali tidak ada jam, penentuan apa di hutan misalnya dia, tidak bisa lihat matahari, tidak ada kompas, bukan kompas, ini jamin ya, bukan arah kiblat, tidak ada koneksi apa Mobalia ini waktu maghrib ini jam berapa? Paham di sini? Tidak ada ini jam berapa juga ini sekarang. Ya ragu. Kalau ragu seperti ini, apa yang dia lakukan? Sholat dia begitu dengan keraguan tidak boleh. Harus yakin atau ghalabatul dzan. Ghalabatul dzan ya mungkin jadi di situ ada teman-temannya lain yang bisa, yang mengetahui waktu, tanya dulu. Kecuali memang mentok, tidak ada sama sekali yang mau tanyakan. Lewat media tidak ada, gadget tidak ada, manusia juga tidak ada. Di tengah hutan. Beda di kampung begini saya tidak tahu waktu. Hidup di tengah-tengah gunung tidak tahu waktu. Tinggal klik HP apa? Waktu maghrib untuk daerah Gorontalo keluar, ya kan? Saya tidak tahu waktu. Baru ente kesampaian tadi ragu saya, tidak melihat jam, saya tidak tanya sama orang, tidak sah ente kesampaian. Paham ini? Kenapa? Karena dia sholat berdasarkan syak, ragu. Tidak sah. Paham di sini, ikhwan? Waktunya ragu. Tapi kalau kenapa sholat maghrib? Berdasarkan apa? Tadi saya ada lihat jam, saya lihat di internet dari Kementerian Agama jam 6:05 dan saya sholat di jam itu. Boleh sah? Karena berdasarkan ghalabatul dzan, prasangka yang kuat. Paham di sini? Tapi kalau ditanya tidak tahu. Lewat jam tidak juga. Tanya sama orang tidak juga. Jam berapa? Tidak. Pokoknya prasangka saya tidak sah sampai. Kata beliau, yang seperti ini tidak sah, berarti harus dia ulang sholatnya itu. Wa yu'idu in akhta'a. Dia hendaknya mengulang sholat tadi in akhta'a, kalau ternyata salah waktunya. Artinya ketika dia melaksanakan sholat berdasarkan apa tadi, ghalabatul dzan, prasangka kuat tadi, ternyata waktunya tidak seperti itu. Di alam nyata misalnya, ada yang kasih tahu, mungkin ada yang kasih tahu, ente sholat tadi itu belum masuk waktu.
Itu sholat tadi berapa? Jam 6. Berdasarkan jadwal yang saya lihat di HP dari Kementerian Agama. Cuma ini orang tinggal di pantai, kelihatan itu mataharinya tenggelam. Tapi di jam 6 tadi matahari masih dapat lihat, masih setengah, DP sapanggal itu masih ada. Berarti dia harus ulang DP sholat. Paham ini? Jadi berdasarkan prasangka ini, kapan dibilang sah? Ketika tidak jelas. Tapi kalau sudah jelas, sudah ada tahap yakin dia bisa tempuh, berarti tidak bisa dipakai tadi itu apa? Ghalabatul dzan. Biar dia lihat jam matahari di depannya. Paham di sini? Nah, begitu juga penentuan apa ini? Sahur, waktu subuh. Biar orang subhanal malikil qudus apa ini? Imsak. Bilang azan Allahu Akbar ini. Artinya di depan rumah kita atau di luar rumah kita lihat ini belum ada fajar terbit. Masih gelap. Makan terusan tuh, tidak ada masalah. Paham di sini? Karena itu yakin. Jam prasangka, cuma penelitian tuh bisa jadi salah, bisa jadi benar. Kapan kita pakai ini jam apa penentuan ini kalau tidak bisa ya yakin. Sementara tempuh yakin sudah bisa kita tempuh. Lihat sendiri, galap masih. So azannya berdasarkan jam. Saya ini balia langsung ini fajar belum terbit, basapu terus, minum kue, makan kue, iya kan? Oh nah. Tapi ingat, ketika antum tidak bisa melihat fajar secara langsung yakin, jangan macam-macam. Pakai jam tadi. Kalau soal azan biar bisa makan. Paham di sini? Nah, alhamdulillah. Nah, itu wa yu'idu in akhta'a, hendaknya dia mengulang salat tadi kalau ternyata salah. Dia salat tadi berdasarkan prasangka salah, ternyata salah. Waktunya salah, sudah dia ulang salatnya. Paham di sini, ikhwan? Paham di sini? Nah, ada orang seperti itu. Tertidur dia bangun, dia lihat sudah jam 1. Sholat zuhur. Jam 1 kan selesai orang sama di masjid kan. Begitu habis sholat ternyata itu jam lebih anak yang putar-putar. Ternyata dia sholat di jam berapa? 11. Begitu dia makan, azan apa ini? Azan zuhur pak. Aduh, kira ini jam. Tadi ada bekas sebanyak jam tak putar-putar. Ya berarti zuhurnya tidak sah tadi ya. Paham di sini? Dia harus sholat zuhur lagi dia itu. Tayyib. Paham di sini, ikhwan? Sudah masuk. Sudah jam berapa? Jam 8 masuk. Hah? Lagi berapa? 15 menit lagi. Ini lagi yang bertanya. Oh iya. Tapi ikhwan, kita tutup majelis. Tapi sebelum kita tutup ada tanya jawab, silahkan. Ada yang ingin bertanya, mungkin kurang jelas atau ada iskal. Ya, silahkan Yandi. Bagaimana dengan orang yang safar, mungkin dia Tidak boleh, haram. Memang kalau sudah safar, uzur mengulur sholat tidak boleh. Oh, lain kalau tertidur. Tapi kalau dia sengaja dia ulur sampai jam lewat dari jam 10, dia sholat jam 12 malam misalnya, sholat isya, dapat dosa dia. Karena waktu darurat itu. Paham ini? Biar safar. Orang mau safar mau tidak safar, tetap waktu sholat juga harus diperhatikan. Inna sholata kanat 'alal mu'mina kitaban mawquta. Soalnya sholat itu adalah diwajibkan bagi orang yang beriman, itu sudah ditetapkan waktunya. Mentang-mentang safar cuma ulur-ulur waktu, jangan. Yang dibolehkan cuma menjamak atau qasar, bukan mengakhirkan waktu, mengulur waktu, bukan.
Paham di sini? Mentang-mentang safar, nanti sholat isya saya jam 2. Tidak boleh ikhwan. Padahal dia mampu melaksanakan sholat di jam 9 tadi. Dan yang lebih utama sholat berjamaah. Walaupun di safar, kalau bisa jamaah lebih utama daripada antum tidak sholat berjamaah. Baik, paham di sini? Kan kalau macam mendur itu kan dia kan tidak ada waktu mukhtar. Jadi kalau orang mau sholat macam jam 2 boleh. Laki-laki boleh Ustaz. Nah, kalau itu bagi orang yang ada uzur untuk bisa sholat jamaah, paham di sini? Itu di kondisi dia boleh untuk tidak sholat jamaah. Adapun kalau dia diwajibkan sholat berjamaah, sementara dia tahu kalau tidak dia sholat di masjid, tidak ada orang yang bisa berjamaah dengan dia, tidak mau. Harus dia sholat berjamaah pada waktunya. Paham ini? Pada saat ada pelaksanaan berjamaah. Sekarang kan di masjid kalau mau sholat jamaah itu. Kalau untuk perempuan, perempuan kan udah waktu zuhur sampai mungkin boleh. 2:30. Boleh. Karena itu kan ikhtiar, waktu diboleh. Ikhtiar dipilih terserah yang mana. Zuhur atau waktu ikhtiar? Tidak ada. Maksud saya kalau yang waktu ikhtiar, kalau yang zuhur ya tidak ada ikhtiar. Dia mau sholat mau jam 2, 2:30, ya kan boleh saja. Cuma sayang kan tidak dapat keutamaan sholat di awal waktu, kasihan. Kecuali memang susah, ya. Perempuan lagi memang sibuk sekali ngurus anaknya atau lagi sakit, ya kan? Ya sudah. Tapi kadang perempuan ini sudah mau ngambil rukhsah untuk DP diri sendiri. Mentang-mentang semua urus anak, urus rumah. So dia tetapkan DP jadwal pas sembahyang zuhur nanti jam 3. Jangan. Zuhur nanti jam 2, 2:30 misalnya, jangan. Kapan anti antuna sholat di jam itu misalnya ya? Itu ketika ada kesibukan. Jangan dijadikan waktu tetap itu. Paham di sini? Begitu azan sudah sholat, itu lebih banyak pahalanya. Ingat para perempuan. Dan para lelaki juga yang punya istri diingatkan itu istri, jangan kasih dia istri. Lelaki juga DP maitu aja sambayang 2:30 zuhur. Dia santai aja, jangan ditegur. Tapi tegur sayang, toh. Cari momen yang bagus buat tegur. Istriku tadi saya lihat sholat 2:30 lohor, bahasa kita lohor. Oh tadi saya sibuk, nanti besok usahakan jangan. Ini tidak seolah-olah ada suami setuju. Diingatkan, artinya amar ma'ruf nahi mungkar bukan cuma dalam perkara yang wajib, tapi yang sunnah juga ya. Adalah bisa amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Paham di sini? Nah, dikasih semangat itu istri-istrinya. Begitu azan tidak ada kesibukan apa atau kesempatan itu sholat di awal waktu supaya banyak pahala. Tayyib, paham di sini? Ikhwan? Nah, apalagi yang laki-laki ini ya Allah. Ada yang begitu. Sampai yang subuh nanti jam 7. Dan itu sudah dijadwal lah. Kalau itu kalau macam lalas sekali bagi asar bagi terang. Bisa sholat berjamaah Ustaz. Capek dalam perjalanan capek sekali mengantuk. Pak baru ajan asar terang sholat berjamaah atau kecuali capek sekali Ustaz. Untuk apa masuk untuk Ustaz? Capek yang bagaimana? Kecuali capek yang tidak bisa datang ke masjid. Ini kalau saya paksa ke masjid ini sudah ini cuma aku tabrak dengan trans. Mengantuk sekali saya. Tapi kalau antum bisa bekas hilang antum mengantuk dengan apa? Pakai air, wudu apa? Antum harus lakukan ini. Paham ini? Pakai air. Tidak bisa juga batono kapal air, tidak bisa mandi, tetap mengantuk. Ya antum tidurlah begitu. Paham di sini, ikhwan? Daripada antum di sambayang
tak tidur. Ingat, jangan bakasi uzur-uzur diri ini, bukan. Memang di kondisi begitu. Paham di sini, ikhwan? Nah, ya, kalau masih bisa ke masjid, masih bisa, artinya memang mengantuk, cuma dia tahan. Biar nanti habis sampai nanti tidur. Iya kan? Mengantuk, paksa ke masjid. Allah. Yang penting masih kondisi masih paham apa yang imam mau bilang ini. Allah Akbar, bisa imam rukuk dia masih bisa ikut rukuk. Jangan imam rukuk dia sujud. Hah? Berarti yang seperti ini jangan. Antum tidur saja kalau memang ngantuk sekali. Ini kondisi yang memang tidak bisa ikut imamnya. Daripada antum membaca Allah di situ. Ada macam orang itu pas sholat macam tiba-tiba orang itu bilang sedang tertidur, tapi kepada dalam rentang waktu 1 atau 2 detik begitu, Ustaz. Kenapa? Bagaimana ini, Ustaz? Tidak batal. Lanjut sholat. Tertidur yang membatalkan, tidur yang membatalkan yang terlentang. Yang tidak batalkan kan berdiri, duduk. Sudah lewat pembahasan ini tuh. Tidur yang tidak membatalkan, tidur yang sedikit dalam keadaan duduk atau berdiri. Selain ini batal wudu. Batal wudu ya batal sholat. Contohnya sementara sujud tertidur, batal tidur. Begitu dia imam salam dia imam. Batal. Paham di sini? Yang membatalkan sholatnya karena wudunya batal. Tapi kalau dia dalam keadaan berdiri tertidur sejenak, tabang, tidak apa-apa, terus sama, karena wudu tidak batal. Paham di sini Pak Andi? Ini. Ada yang lain? Silahkan Pak Mai. Sholat tobat, sholat Jumat dia. Uzur. Sholat zuhur. Ya zuhur di rumah. Ya sholat zuhur tuh. Masa mau sholat Jumat di rumah tidak bisa. Mau khutbah sendiri. Istri yang dengar ya tidak bisa. Sholat zuhur dia, tapi dia selesaikan dulu Jumat. Dia lihat selesai sembahyang di masjid, baru dia sholat zuhur. Paham di sini? Seperti itu. Iya, silakan Pak Andi. Iya, memang di Indonesia seperti itu. Terus bagian besar itu agak miring. Sementara kalau kita lihat di jadwal pemerintah itu, kalau kita cocokkan dengan matahari dia beda. Jadwal pemerintah sudah masuk, sementara kalau dilihat di matahari belum masuk. Jadi bagaimana? Apakah saya harus melihat matahari itu ikut matahari atau ikut pemerintah? Karena pernah dulu itu saya pernah sering-sering saya menggunakan matahari. Jadi sholat asar dengan zuhur itu saya panduannya matahari. Nah, tapi satu saat saya ke kantor tua itu saya ditegur karena beda durasi aja dengan Al-Marhamah dengan masjid lain beda. Sehingga akhirnya saya ikut jadwal pemerintah. Kena tegurannya. Kena teguran, tegur. Biasanya berapa menit setelahan itu masuk yang aslinya? Sekitar. Iya, sekitar. Seperti itulah. Sekitar 10 menit. Subuh juga demikian sebenarnya. Waktu subuh itu yang tertulis itu antum undurkan 10 menit. Kalau memang ada perbedaan dengan yang yakin, ya jelas yakin yang kita dahulukan. Cuma ceritanya kalau kita didesak seperti itu, ya bagaimana lagi?
Kalau apalagi masjid-masjid yang masih dipegang oleh pemerintah yang susah. Kalau kayak masjid sini kan masih kita yang pegang tuh, masih bisa. Jadi jadwal di Kemenak itu antum lewatkan sampai 10 menit baru azan. Begitu. Cuma apakah itu berpengaruh pada sholat? Tidak. Karena kan qomatnya kan sudah lewat waktu itu, bukan lewat waktu, sudah masuk waktu. Kecuali sholatnya yang bukan pada waktunya baru bermasalah. Paham di sini? Nah, itu kan bermasalahnya cuma di azan saja. Azannya belum masuk waktu, berarti azannya tidak sah, itu saja. Azannya yang tidak sah, bukan sholatnya. Karena sholatnya kan nunggu 20 menit setelahnya tuh, nah itu sah itu. Sholatnya itu sah. Azannya saja yang tidak sah kalau belum masuk waktu. Paham ya Pak Andi? Ya, seperti itu. Nah, ajaran itu kalau misalnya di sunnah bagaimana hukumnya ketika lafaz hayya 'ala shalah dilakukan sunnah hukumnya. Sunnah. Jadi lafaz hayya tidak disebutkan. Ya memang kalau di kitab-kitab ringkas begini kadang tidak disebutkan. Kalau di kitab yang agak tebal sudah disebutkan itu rinci sunnah-sunnah. Jadi sunnah ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, menoleh ke mana? Ke kanan. Hayya 'alal falah, menoleh ke kiri. Itu yang dilakukan oleh Bilal. Ada sahabat yang menyaksikan dia hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, itu Bilal itu menoleh ke kiri dan ke kanan. Dan apa yang dilakukan oleh Bilal itu ya persetujuan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham di sini ikhwan? Ya Allah. Menoleh. Tapi menoleh ini ya ikhwan, mungkin ada di antara kita yang bertanya tuh, ketika azan menoleh ini apakah artinya begini, ada dilema. Ketika dia menoleh ke kiri, hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, dia kan pakai mic-nya kan pada dia. Sekarang hilang suara. Kiri hilang suara, itu bagaimana Ustaz? Beda dengan mic yang nempel pada kepala ini, mau dia mau bahas kasana kamari bisa. Cuma mic-nya ini Ustaz, kecuali saya bawa ke sana. Yang seperti itu yang didahulukan adalah apa? Maksud dari azan itu apa? Suara. Jadi kalau antum ingin melaksanakan sunnah itu ternyata suaranya kecil, jangan laksanakan. Karena inti dari azan itu adalah suara. Ya, ini hayya 'alas shalah, so hilang suara jangan. Tak usah menoleh begitu saja. Hayya 'alas shalah. Karena ini yang utama ini suara yang dikumandangkan. Paham di sini? Ketika bertentangan, dahulukan mana yang lebih utama. Pak Irsan. Nah, jangan ingin melaksanakan sholat, menoleh kiri ke kanan, ternyata tujuan utama dari azan tidak terlaksana, yaitu suara jadi kecil. Ya kan? Menoleh hilang. Sunnah. Belajar fikih dulu. Paham ya? Jadi fikih itu ketika berbenturan antara dua amalan, kita dahulukan mana yang lebih utama. Paham di sini ikhwan? Contohnya di sholat jamaah, duduk tawarruk hukumnya apa? Sunnah. Kalau ketika antum duduk tawarruk, antum dapat gepek orang yang di sebelah, dapat tindis, jangan antum duduk tawarruk, duduk iftirash saja. Paham di sini? Oh ya sunnah, sunnah. Tapi antum baiknya dapat tindis orang di sebelah, zalim, haram. Paham di sini? Mana yang didahulukan? Melaksanakan sunnah atau menghindari kezaliman? Jangan antum tawarruk, iftirash. Tahu iftirash ya? Pantat berduduk di atas kaki. Kalau tawarruk di atas lantai.
Nah, lantai. Itu kalau sudah meluncur pantai itu semua dapat gepeng sama. Biasanya yang begini ini menimpa orang yang gede, orang besar badan. Kalau yang kecil itu banyak dipelonggar. Bore yang gede, apalagi yang disabel orang kurus kasihan. Ada pernah begitu, besar badan, makan tanpa bapak